Hari ini kita ada satu motor nih. Teman-teman udah tahu ya, ini motor siapa? Ya, ini motornya 3 legenda Sanina RJRC, Ikin Sodikin. Kita lihat, Haji Doraemon, gimana? Keren kan? Yuk kita review bentar. Kali ini kita mau nge-review nih motornya, apa-apa aja yang dipakai di motor ini. Kita mulai dari bagian eksterior dulu ya. Kalau buat eksterior itu bodinya semua masih full original, mempertahankan Sprinter edisi pertama. Hanya stripping aja yang dirubah. Jadi strippingnya itu nggak ngikutin model standar, tapi dia ngikutin model-model kayak TSR di Malaysia. Namun kita rubah kepininya, jadi bacaannya RG bukan bacaan TSR. Oke, aslinya. Dan TSR RV-nya ternyata. Terus udah gitu di bagian kaki-kakinya kita lihat nih. Gimana? Dia modelnya tuh GP wheel, palangnya V. Sekilas kayak Daytona ya, tapi ini kita rahasiain deh, ini bukan Daytona, aftermarket. Lebarnya depan 1.6, belakang 1.8 inch. Terus kalau misalnya buat gear, ini pakainya triple S gearnya, katanya DID, ukuran 428 standar. Terus kalau misalnya sen, ini aftermarket, lampu-lampu, kecuali lampu depan sama belakang itu masih bawaannya. Nah, untuk bagian mesin, kita lihat di bagian mesinnya. Di bagian mesin ini blok udah nggak ori lagi. Blok ini udah boring. Tapi yang bikin saya heran sama teman-teman semua itu, blok boring ini bisa ngalahin motor-motornya blok ori. Saya juga nggak tahu ini isinya apa. Tapi makanya sempat ada sebutan itu pakai boring diesel. Jadi boring diesel itu bukan berarti real boring diesel ya, karena tahu saya 2 tak itu nggak bisa pakai boring diesel, tahu saya. Jadi ini boring biasa, boring tempel, tapi portingnya itu sudah kita perbaiki lagi seperti orinya, namun nggak 100% ori lah. Terus harus ada penyesuaian karena dari tingkat pemuaian itu berbeda antara boring sama ori. Jadinya butuh penyesuaian, tapi ternyata karena ketika banyak penyesuaian inilah yang bikin ini motor jadi performanya tuh wah bener-bener deh. Saya juga udah berapa kali kalah main ini motor. Sampai sekarang masih kalah, cuman kalau ini kayaknya nggak bakal kalah. Oke, ini belum, mesinnya masih standar, berarti porting, cuma bloknya aja di boring. Karbunya pun masih standar, cuma kita ngelakuin jetting ulang aja. Untuk jettingnya berapa, saya jujur nggak tahu berapa ukurannya. Terus untuk karena mesin yang sudah dibilang full perform, sudah teruji touring harian, juga sampai race juga pernah dulu disentuh. Tapi waktu itu udah lama banget race-nya, waktu itu pas tahun 2010-2011 lah, di zaman itu. Kalau misalnya mesin kencang tentu kan harus punya brake system yang cukup terbaik ya buat menghentikan laju kendaraannya ini. Nah, untuk brake system ini kita lihat, ini kita dipakainya KTC. Ini KTC-nya masih model aksial, yang small, yang kecil, tapi tabungnya dari tabung yang big biar lebih manis lagi. Terus kalipernya pakai aftermarket, disupport sama selangnya KTC juga, selang remnya KTC, kalipernya itu aftermarket, itu 4 piston, tapi yang 4 piston itu yang kecil, yang small, bukan yang besar. Nah, cakramnya udah floating, tapi nggak full floating, ini semi floating. Itu punya PSM 320 mili. Terus buat ban, ini saya cukup suka nih buat ban ini. Ini RG secara tampilan memang standar ya, tapi kalau lihat dari bannya itu loh, lihat deh, ini bannya ban top kompon loh, dan dipakai sehari-hari touring kemana pun kayaknya ini. Dan ternyata itu menjadi satu tren yang memang kan ini tuh jadi nyebar ke teman-teman yang lain, termasuk saya. Kok pakai soft kompon? Kenapa nggak pakai ban biasa aja? Apa cuman karena tujuannya pansos? Sekarang enggak. Ban soft kompon memang lebih enak secara cengkraman, lebih dapet gigit banget deh di aspal tuh, enak banget pakai ban soft kompon. Tapi konsekuensinya memang ban ini akan lebih cepat habis ya dibanding ban biasa. Namun kita tuh gimana loh? Kalau saya pribadi, kita punya motor terus bener-bener menikmati. Dalam arti yang menikmati di sini, masa sih motor udah mesin powerful, pengeremannya oke, tapi
bannya malah ban biasa gitu loh. Itu kita reading itu nggak dapet sensasi, nggak dapet dalam artian di sini kenyamanan kalau menurut saya. Kenapa saya bilang nggak nyaman gitu loh? Nggak nyamannya karena daya cengkramnya itu nggak maksimal. Bayangin ya, sama kamu motor 2 tak 150 cc itu udah cukup. Lari itu bisa 100 ya pasti nyampe lah ya. Tapi kalau mau lebih dari itu ya masing-masing pengendara aja. Saya pakai motor-motor yang umum lah ya, misalnya 150 yang 4 tak bukan 2 tak. Itu pakai ban biasa aja di atas 100, saya aja udah deg-degan saya pribadi gitu loh. Makanya semenjak teman-teman RG pakai top kompon ya, saya pun juga menerapkan. Bahkan ya inilah lah menjadi yang tren pertama. Tapi yang cukup nekat banget slik, nggak ada kembangan. Jadi kalau misalnya jalan berpasir ya hati-hati aja. Nah terus kalau ini motor udah pernah kemana aja sih? Ini motor, saya jujur nih, ini motor ini udah jauh kemana-mana jalannya. Dia udah nyampe ke Jogja, terjauh. Terus juga udah kemana ya? Udah berapa kali touring? Udah nggak terhitung lah, touringnya ada berapa kali. Touringnya itu udah kemana-mana. Dari umur motor ini, kalau yang saya tahu, waktu itu masih SMA, itu di tahun 2009. Berarti sekarang sudah 2020, berarti ini motor udah 11 tahun menemani RJ/RC. Termasuk teman-teman yang tahu gimana ini motor dari nolnya seperti apa sampai jadi seperti ini. Terus apakah kedepannya akan seperti ini lagi? Saya sih nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Nah, kemungkinan sih kalau kata pemiliknya mau ganti Pro Arm SP katanya. Itu yang ngomong pemiliknya tuh, ada tuh. Ada yang mau ngomong jadi Pro Arm SP katanya. Tapi ini jujur loh, ini motor ini menjadi barometer di RJ/RC. Kenapa saya bilang barometer? Setiap orang yang teman-teman yang memang udah tahu gimana performanya, mereka tuh berlomba-lomba, saya tuh ingin punya motor seperti ini. Kenapa saya bilang ingin? Pertama, dari perform udah terjamin, kestabilan juga. Terus secara fungsi dapat, secara looks juga dapat. Looknya lihat, simple memang, simple, tapi menarik, nggak bosan dibuat dilihatnya. Buat perform, wah ini performa cukup ngeri nih. Kalau yang skill ridernya tuh masih di poin 5, 6, 7 ya oke lah ya, masih bisa berani. Tapi kalau yang udah bener-bener pro, wah itu sensasional banget ini motor. Terus jangan lupa dong, saya lupa bilang ini knalpotnya. Wih, lihat ya, Pac-Man. Ini Pac-Man yang paling yang tadi bilang dibandingkan tadi yang sebelumnya pernah saya review. Ini Pac-Man yang model standar, model samping, asiknya itu masih bisa pakai standar 2. Lihat nih, standar 2 masih bisa kan. Pac-Man juga harganya sama, 450.000, tapi hanya perut aja di luar silinser. Nah jadi teman-teman di Edge itu kebanyakan beli perutnya aja. Kalau silinser mereka pilih sesuai masing-masing seleranya. Ada yang mau pakai aluminium kayak gini, ini pakai dari HRT silinsernya, HRT model lama. Ini agak sedikit luntur nih mereknya. Menyesuaikan aja sih kalau silinser, jadi nggak ada patokan harus panjang pendeknya, kembali kepada masing-masing selera aja. Nah terus gimana terus ini motor siapa sih pesaing terberatnya? Sampai sekarang sih belum ketemu. Nanti kita akan tunggu di Sentul ya ini motor. Katanya dengar-dengar nih kalau jadi kudeta perang tahta nanti antara Yonko dan juga si Cibukai, ini motor bakal turun. Yang bawahnya langsung tanpa joki, tanpa diwakili oleh anggota siapapun, dan nggak nyawa pembalap, tapi langsung dari ridernya. Kita tunggu nih ya nanti di Sentul OMR. Kata Asari Nurdin, September OMR-nya. Kita buktikan aja. Nah terus kalau misalnya lebih jelasnya nih, ini motor gimana sih perjalanan suka dukanya, nanti kita langsung ke